Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Solid Media lagi bersama Bang Asirman tentunya. Dan sebelum kita lanjutkan untuk nontonnya, jangan lupa sahabat sekalian untuk tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat terus untuk menyajikan informasi-informasi yang menarik dan berguna bagi kita semua. Baik, jadi malam ini kita akan berbincang nih kembali terkait mereaksi ya isu-isu terkini tentunya. Sahabat solid sekalian, isu terkini yakni terkait masalah SKB 3 Menteri. Ya. Terkait masalah jilbab di Sumatera Barat ya, yang kisruh kemarin, yang dimana di Sumatera Barat itu memang ya jilbab ini kan sebuah seragam ya, yang menjadi sebuah kewajiban ya, karena itu bagian identitas dari Bundo Kanduang ya kalau di Sumatera Barat kan begitu. Namun gara-gara kecil hanya sekelumit kasus fenomena di Sumatera Barat, akhirnya terbitlah SKB 3 Menteri. Kan luar biasa begitu kan. Tapi kalau fenomena di Bali belum ada ya, terbit SKB 3 Menteri ya, masalah bagaimana berpakaian di Bali, yang dimana di Bali juga orang dilarang memakai jilbab gitu kan. Ada seperti itu, ada sebenarnya. Oleh sebab itu, kali ini kita akan membahas ya terkait masalah seputar isu tersebut yang semakin panas ya, bola apa namanya? Bola salju, bola naga. Bola salju. Yang terus sekarang masing-masing tokoh di Sumbar ini sudah ya menyundul ya bola salju ini ya, menanggapi terkait masalah SKB 3 Menteri ini. Sebagian tokoh di Sumbar, dan mungkin orientasi kita tidak tahu faktor-faktor apa saja yang mungkin membuat mereka semangat menanggapi isu-isu terkait masalah SKB 3 Menteri ini. Baik, bersama Bang Asirman, gimana Bang terkait masalah SKB ini Bang, sementara di Sumatera Barat itu seperti apa terjadi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik untuk kita bahas. Iya. Karena apa? Karena sebelumnya kita pernah mau membahas tentang Sumatera Barat yang intoleran. Intoleran ya, iya. Ternyata terjadi percepatan dengan pembahasan intoleran itu, dan orang juga mungkin tidak di luar prediksi dalam hitungan minggu, pekanan, ternyata keluarlah SKB 3 Menteri. 3 Menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Nah, semua orang sudah paham ya. SKB 3 Menteri ini merujuk kepada kasus yang terjadi di salah satu sekolah. Di Padang. SMK ya. Ya. Tapi kemudian kasus itu kemudian diolah menjadi sebuah opini seakan Sumatera Barat dan Padang intoleran, dan opini itu membuahkan sebuah keputusan ini. Mungkin orang Minang menyayangkan. Ya. Kok secepat itu? Ya. Nah, akibatnya hari ini ya keputusan SKB 3 Menteri ini menjadi pro dan kontra di kalangan Sumatera Barat sendiri ya. Ya, di Sumatera Barat, di kalangan pendidikan, orang-orang pendidikan, tokoh-tokoh segala macam. Menariknya, MUI sudah memberikan pernyataan menolak SKB 3 Menteri ini. Dan salah seorang, ya tentu ini MUI jadi rujukan. Rujukan MUI untuk Sumatera Barat. Kemudian salah satu tokoh juga mantan Wali Kota Padang. Yang dia menegaskan ketika dialah jilbab ini memang diwajibkan atau apa misalnya, identitas lah ya di Sumatera Barat sehingga sendiri. Dia merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan ya bahwasanya kita tidak acukan SKB 3 Menteri ini karena biarlah, malah dia katakan Pak Fauzi Bahar mengatakan biarlah bos berkurang asal akhlak tidak berkurang katanya. Oh gitu ya. Berani nih. Nah, beberapa hari ini belakangan mulai viral juga salah satu wakil bupati di salah satu wali kota Pareman, Bapak Jenius juga dengan terang-terang mengatakan menolak SKB 3 Menteri. SKB ya. Ya, dia mengatakan dia menolak SKB 3 Menteri itu kemudian dan siap disanksi. Dia masih menjabat wali kota ya? Posisi masih sebagai wali kota. Tapi berakhir ya? Berakhir. Berapa bulan lagi? Tahun lagi? Ya walaupun kurang tahu. Nah, pertanyaannya kenapa orang awak atau orang Minangkabau memang mayoritas menolak SKB 3 Menteri ini? Ya tentu sebagai Sumatera Barat ini salah satu negeri yang unik ya. Ada di situ ada filosofi, adat Basuni Syarak Syadik kita pula. Jadi sejatinya apa yang menjadi dasar di syarak, ya kan? Itu tentu menjadi
sesuatu yang juga dilakukan oleh adat gitu. Iya, iya. Sehingga pakaian baju muslim ini sebenarnya sudah menjadi tradisi Minangkabau. Kalau semenjak zaman dulu ya orang-orang Minang Bodo Kanduang memang sudah menutup aurat, ya kan? Ya. Baju kurung sudah dalam. Ya. Sama mungkin dengan Melayu misalnya Ya, kan. Nah, jadi ya tentu ketika jilbab ini memang tidak ada pelarangan jilbab ya. Kata-katanya baju kekhususan agama. Kekhususan agama. Kekhususan agama. Ini kalimat yang sebenarnya ya sulit dicerna. Kalau misalnya dibilang jilbab tidak diwajibkan, jadi konotasinya kan jadi jilbab dilarang gitu. Tapi perspektif orang tidak boleh mewajibkan baju kekhususan agama ini sama dengan melarang berjilbab gitu. Orang awam pun paham begitu. Padahal kalau kita lihat kasus yang terjadi itu sangat minoritas sebenarnya, sangat kecil. Ya kan? Tidak signifikan dengan jumlah masyarakat yang ada. Dan yang kedua, rata-rata tidak ada instruksi mewajibkan. Tapi karena ini isu masalah identitas kan, agama. Kenapa? Karena agama mayoritas kan. Coba di Bali ya, ada kasus di Bali. Yang saya katakan tadi. Di Bali itu Muslim dilarang pakai jilbab ya kan. Apa yang dikatakan oleh pejabat kita pada saat itu? Hormatilah mayoritas itu kan. Nah, sekarang kita di Sumatera Barat menerapkan nilai-nilai tadi. Apa yang dikatakan? Kenapa disuruh tidak menghormati mayoritas kan gitu? Malah kita disuruh menghormati minoritas kan, ini tidak fair kan? Kasus seperti itu. Ya, ini tentu menjadi catatan kita. Kasus-kasus seperti ini artinya kasus yang terjadi ini sangat lokal. Ataupun dengan tidak signifikan lah. Dengan jumlah sekolah, dengan jumlah penduduk, dengan kasus-kasus yang seperti itu gitulah. Tapi kenapa kemudian menjadi isu nasional dan kemudian SKB 3 Menteri ini seakan-akan walaupun dia berlaku nasional seakan-akan itu ditujukan untuk Sumatera Barat gitu. Nah, perlu diingat sebenarnya memang selain memang Sumatera Barat memang pakaiannya adalah pakaian muslim. Ketika kemudian jilbab ini menjadi pakaian sehari-hari anak-anak gitu ya kan. Hari ini di Sumatera Barat memang secara alami tidak ada wanita-wanita wajib pakai jilbab atau berbusana muslim. Tidak ada kewajiban untuk masyarakat ya. Tapi masyarakat Sumatera Barat itu rata-rata sudah pakai jilbab. Ibu-ibunya. Dan malah asing ketika dia tidak pakai jilbab. Kenapa? Karena mereka tahu sendiri anak-anak mereka sudah pakai jilbab. Betul. Jadi sekarang jilbab itu pakai muslim itu sudah jadi budaya. Sudah menjadi identitas daerah itulah kan. Identitas daerah. Jadi kita kita merasa aman gitu sebenarnya. Ada rasa walaupun itu belum masuk kepada aspek pemahaman agama. Tetapi bagaimana dia sudah sopan berbusana. Ya kan? Malah kalau kita bandingkan di Arab pun barangkali mereka lebih tertib pakaiannya gitu kan. Nah, ini kan sudah menjadi budaya. Artinya efek positif dari berbusana muslimah di sekolah itu memberikan dampak kepada sosial masyarakat yang ada kepada ibunya, karena ibu-ibu segan nih anaknya dari SD udah pakai jilbab, masa kita nggak pakai jilbab? Betul. Nah, kalau kita buka sejarah beberapa tahun yang lewat ketika kami masih di SMA misalnya atau sekitar tahun 90-an, itu jilbab itu masih asing. Masih asing. Ya mungkin termasuk orang tua kita masih pakaiannya masih kadang-kadang masih roknya masih selutut, kemudian dia masih pakai konde segala macam, walaupun usia belum 40 waktu itu. Konde ya. Iya, tapi hari ini malah waktu itu sebenarnya yang pakai jilbab dibilang ninja. Begitu jilbab dulu itu sekitar tahun 90-an. Dan alhamdulillah hari ini hampir kita tidak melihat ibu-ibu tidak pakai jilbab. Baik, jadi ini Bang. Nah, masalah SKB ini kan sebetulnya tidak ada misalnya diskriminatif dalam agama apapun. Artinya kan dia hanya mungkin spirit dari SKB ini arahannya adalah tidak mewajibkan pakaian kekhususan agama. Dan juga tidak melarang orang memakai jilbab dalam sekolah begitu kan. Artinya di sini mungkin tujuan dari pemerintah dari SKB 3 Menteri ini adalah sekolah itu jangan semena-mena mungkin menerapkan agama tertentu dalam sekolah tersebut. Artinya siapapun boleh kan, tanpa harus menggunakan misalnya tadi kekhususan agama, mungkin pakaian muslim, jilbab gitu kan. Itu seperti itu kasusnya. Jadi sebenarnya tidak ada melarang orang pakai jilbab dimanapun. Itu hak asasi. Nah, itu seperti apa? Tapi efeknya adalah dengan SKB 3 Menteri ini
yang memang betul anak-anak yang betul ya kurang atau nakal atau segala macam, pengen bebas, Iya. dia punya kekuatan secara hukum. Iya, tidak pakai jilbab gitu. Tidak pakai jilbab. Ya, berarti sebenarnya SKB ini ada hikmah juga gitu. Tapi hikmahnya tersendiri menyaring orang yang benar-benar ikhlas memakai jilbab dari mana orang-orang yang benar-benar terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa ya. Iya. Nah, itu Nah, seperti tentunya tentu sebenarnya kita memang tidak pernah memaksa, tapi menciptakan lingkungan, Ya. ya kan? Karena ya memang tidak ada kalau kewajiban kan di agama, ya kan? Betul. Tetapi kemudian sekolah ini kan tidak hanya soal belajar, Ya, ya. menanamkan ilmu, tapi juga karakter, karakter dan akhlak. Karakter Nah, building. salah satu yang kita dengan berjilbab ini tentu itu bagian dari akhlak mereka, menutup aurat, Ya. kan gitu kan, menjaga aurat, Ya. ya kan. Nah, ini kan, dan ini sudah jadi budaya gitu. Budaya di mana anak-anak yang sekarang SMA atau yang sudah kuliah itu dari TK atau dari SD dia udah pakai jilbab. Nah, Ya kan? betul. Jadi Jadi udah jadi budaya gitu kan. tanggapan kan tadi tokoh lokal ya, kepala daerah begitu. Nah, tanggapan dari tokoh nasional seperti anggota DPR Dapil Sumatera Barat itu ada nggak reaksinya terhadap SKB ini gitu? Ada Siapa? beberapa. Ada apa reaksi mereka gitu? Ya, respon mereka mengira ini anggap tidak ada. Hah? Ada salah satu anggota DPR RI dari dari PAN Pan ya. yang mengatakan ini anggap tidak ada aja katanya. Iya. Anggap tidak ada. Jadi, nah kita memang perlu suara-suara yang lebih nyaring ini. Nah, SKB ini kan memang keputusan menteri ya. Apakah dalam melanggar kalau dalam saya struktur dari hukum itu sendiri, kalau melanggar dari aturan kebijakannya kan, apakah kebijakan dari pusat kan menteri kan, cakupan hanya menteri keputusan ini. Apakah ada konsekuensi dari kepala daerah yang tidak menerapkan SKB ini kan begitu? Nah, satu. sekarang kan memang ada ancaman. SKB 3 menteri ini akan memberikan sanksi kepada kepala daerah ya yang memiliki peraturan untuk mewajibkan memakai jilbab. Berarti Nah, ini kan sanksinya kepada pakaian agama tertentu. kepala daerah, Iya. kan gitu kan. Nah, tentu Karena ada Mendagri situ ya. ya ada Mendagri, Mendagri ya. situ. Nah, menariknya Jenius. Pak Jenius nih siap untuk disanksi kan. Iya, Berarti ada tokoh-tokoh pemimpin di Sumatera Barat yang sudah mulai pasang badan gitu. Iya. Kemarin kita juga cerita sama salah satu dengan rektor universitas swasta di Sumatera Barat dan dia memang merespon hal ini juga. Ya, nanti kita lihat ya apa sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah Nah, pusat ini melalui menarik, Mendagri gitu ini kepada menarik. kepala daerah. Nah, jadi jilbab ini dulu ada gerakan sosial. Gerakan sosial untuk memperjuangkan jilbab. Di Ya. mana waktu itu jilbab didiskriminasi. Iya. Orang-orang pakai jilbab kemudian diberhenti bekerja sehingga terjadi gelombang mendemo agar kemudian ya jilbab ini diperjuangkan bisa eksis. Dan alhamdulillah Iya. umat Islam di Indonesia sekarang rata-rata sudah pakai jilbab. Sumatera Barat dari TK sampai mahasiswa pakai jilbab. Bahkan Ya kan sudah jadi budaya. Institusi pun harus pakai jilbab. Nah, Kalau melarang pun itu pelanggaran HAM juga kan? Iya, gitu? pelanggaran. Kalau kemudian muncul SKB 3 Menteri ini Iya. membuat degradasi jilbab kemudian kan. Ini kan membalikkan budaya yang sudah kita tercipta ini secara alamiah, ya kan? Tapi gini, SKB 3 Menteri ini juga berimplikasi kalau orang melarang pakaian tertentu ya kan, artinya menyuruh pakaian tertentu atau pakaian yang sifatnya misalnya jilbab dilarang di perusahaan, itu kan juga diskriminatif kan terhadap Diskriminatif. artinya kan perusahaan bisa disanksi. Ya, dulu Nggak itu bisa kan diskriminatif. SKB 3 Menteri ini menjadikan landasan untuk itu kan. Jadi ya harapan kita memang ya orang Minang menolak jilbab, saya pikir itu wajar. Iya. Ya, karena ini sudah budaya, ya ini sudah sesuatu yang ya kearifan lokal di sini lah, Iya, kayak iya, gitu kan. iya, betul. Orang sudah pakai baju kurung. Nah, kemudian kasus-kasus yang terjadi tidak banyak juga. Yang anehnya toleransi terhadap kaum-kaum katakanlah minoritas di Sumatera Barat itu Iya. menjadi hal yang sangat strategis dan penting buat beberapa orang gitu. Iya, iya, iya. Saya ingat ada semacam ketika terjadi debat kandidat bupati di KPU Padang Pariaman. Iya, iya. Salah satu salah satu panelis yang nggak tahu kalau tidak salah dia rektor di sebuah Iya, panelisnya. dia mengatakan pertanyaan itu bagaimana sikap bupati calon bupati ini Iya. terhadap suku minoritas di Padang Pariaman yang dicontohkannya itu adalah di Lubuk Alung ya sekelompok saudara kita yang mungkin dikatakan ya orang
atau orang Batak misalnya kan, kemudian sekelompok suku Nias di Batanganai. Nah, saya pikir ini selama ini tidak ada kasus terhadap mereka. Dan kalau dibilang di salah satu di kecamatan di Lubuk Alung itu suku Batak hidup di situ, itu mereka cuman masih bisa dihitung dengan jari gitu loh. Jumlahnya tidak signifikan dengan jumlah masyarakat yang ada di situ. Kemudian di suku Nia sendiri dia sudah hidup rukun dan aman berdampingan dengan masyarakat sekitarnya dan tidak ada konflik. Tidak pernah terjadi konflik. Tapi kenapa itu menjadi suatu pertanyaan yang sangat penting? Karena kekhawatiran mereka mungkin merasa nanti. Nah, ini kan hampir sama. Kelompok-kelompok intoleran. Hampir gitu kan. sama, seakan-akan intoleran ini sebuah justice ya kepada masyarakat Sumatera Barat, padahal masyarakat Sumatera Barat sangat toleran gitu. Toleran. Jadi memang ini menjadi trigger sepertinya SKB 3 Menteri ini untuk menjustis memang masyarakat Sumatera Barat ini dianggap tidak toleran. Karena apa? Ini kan ada tahap-tahap kasus-kasus demi kasus. Misalnya kasus dari pencalonan kepala daerah kemarin ya, dukungan partai yang partai ini ditolak gitu kan, yang dianggap Sumatera Barat tidak Pancasilais. Dari situ mungkin ada juga. Mungkin dalam tanda kutip ada dendam politik terhadap daerah tertentu gitu ya, oleh elit-elit tokoh nasional. Jadi sehingga inilah menjadi estafet dari semacam sentimen apakah sentimen agama atau sentimen masalah kelompok-kelompok yang dikatakan intoleran. Kemudian juga sekarang ada anggapan ya, kita berbeda dengan pemerintah itu dianggap intoleran, dianggap radikal gitu kan. Kasus lah seperti Din Samsudin ya, kita bergeser sedikit, beliau ini terlalu kritis kepada pemerintah ya kan, vokal dan oposisi, dan itu dianggap sebagai radikal dan juga kelompok intoleran. Nah, ini juga terjadi. Oke Bang, silakan Bang. Oke, baik. Jadi kita berharap ya memang pemerintah memperhatikan ya, dan apa suara-suara dari masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat ya, sehingga mungkin SKB 3 Menteri ini tidak mengganggu pada proses pendidikan. Kita sekarang ya mesti lebih fokus kepada pendidikan di tengah pandemi pendidikan kita yang sudah anak-anak kita juga sudah proses belajar yang sudah sangat ini susah dan sulit misalnya kan. Justru kita berpikir bagaimana pendidikan ini lebih maju. Bukan lagi masuk pada ranah diskusi tentang pakaian jilbab atau yang lainnya gitu. Kita sibuk dengan pakaian ya. Sementara orang kita ada sibuk dengan teknologi gitu kan. Terima kasih sahabat solid sekalian. Itu pembahasan kami tentang persoalan SKB 3 Menteri kasuistik di Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kepada pemerintah pusat agar tidak diskriminatif kepada daerah-daerah mungkin yang menerapkan nilai-nilai agama tertentu. Demikian